Oke, di pertemuan 3 kali ini adalah pembahasannya masalah penelitian. Jadi di dalam setiap kita akan melakukan penelitian itu adalah yang perlu dicari pertama kali adalah masalahnya. Jadi bukan artinya kita bukan mencari masalah ya, tapi menganalisa dari setiap kondisi ataupun keadaan sistem baik itu di skala besar ataupun skala kecil. Misalkan kalian bekerja di Halo, suara saya terjangkau? Terjangkau, Bu. Terjangkau, Bu. Oke, baik. Terjangkau, Bu. Terjangkau, Bu. Iya. Nah, ini nantinya akan berdampak dengan kelompok per masing-masing ya. Dan kenapa sih perlu adanya masalah di dalam setiap penelitian? Karena perlu adanya penelitian itu adalah untuk menyelesaikan solusi. Jadi setiap kita melakukan penelitian, misalkan nih, katakanlah sebelumnya adalah sudah ada yang melakukan penelitian. Lalu di saat semester kali ini, kalian pun akan melakukan penelitian sama di skala yang sebelumnya. Nah, berarti kalian pun harus mencari perkembangan dari penelitian yang sebelumnya sudah diambil dengan judul yang sama, entah itu nantinya metodenya ditambahkan atau dengan cara yang berbeda yang artinya kalian pun akan mengembangkan dari setiap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kenapa sih kalian lihat ya perlu adanya latar belakang masalah dan di dalam setiap paper pertama kali itu adalah pendahuluan. Bab pertama biasanya adalah menjelaskan mengenai latar belakang masalah kenapa sih judul kalian tuh diambil, apa alasannya, dan seberapa penting kalian mengambil penelitian itu gitu kan ya. Jadi kalau dari sekarang baiknya adalah kalian sudah mencoba untuk mengkaji, baik itu di mungkin karena mahasiswa malam mayoritas sudah banyak yang bekerja ya, dan sehingga pola pikirnya pun sudah tampak lebih dewasa dan bisa melihat apa yang perlu untuk dikaji di dalam sistem yang ada, terutama mengkolaborasikan dari setiap bagian. Nah, di sini saya coba melihat dari beberapa sisi yang tips dalam memulai menulis penelitian. Yang pertama itu adalah kalian perlu adanya kalimat pembuka yang memang di dalam penulisan paper penelitian itu adalah tidak diperbolehkan mengcopy paste gitu kan, karena sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa mendeteksi plagiat gitu. Seberapa persen sih paper kalian tuh original ataupun tidak. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silahkan ya sambil berjalan. Nah, tentunya kalau di dalam penulisan penelitian tuh memang bahasanya adalah kebanyakan bahasa baku dan aturannya pun menggunakan aturan yang memang bukan aturan ini ya, bukan aturan yang main-main, tapi memang murni perpaduan ilmiah, kemudian data, kemudian penganalisaan. Nah, tidak diperkenankan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya membingungkan. Misalkan sudah ada kata yang, kemudian nanti ada lagi berapa kata lagi ada dengan. Intinya mah ketika kalian membuat sebuah kata di dalam penelitian itu, setiap per paragraf memang harus dibacanya berulang-ulang, tidak bisa sekali. Nah, keempat ini bagaimana pengaruh informasi menggunakan angka-angka yang setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika. Jadi ketika kita akan menganalisa berkenaan dengan kuantiti, maka perlu adanya data yang dimasukkan. Jadi supaya terlihat ibaratnya before sama after-nya. Dan terlihat juga penganalisaan ketika pengambilan itu berupa angka. Nah, di sini ada beberapa ketika kalian ingin melakukan identifikasi masalah yang memang itu bisa mengambil dari beberapa narasumber ataupun dari beberapa data. Nah, di antaranya itu bisa menggunakan dari artikel jurnal ilmiah, kemudian dari buku teks, baik itu e-book juga bisa termasuk ke dalamnya, baik itu majalah, kemudian tesis, ataupun website, kemudian YouTube, kalian bisa melihatnya, dan akses lainnya yang memang literatur yang bisa mengembangkan dari kosakata dari setiap penelitian yang akan diangkat.
Nah, kalau misalkan sekarang lagi masa-masanya COVID-19, banyak saat ini untuk penelitian sang peneliti ataupun research itu mengangkat mengenai COVID-19. Seberapa penting sih COVID-19 ini di dunia masyarakat untuk penularannya gitu kan ya. Bagaimana cara untuk menghindari dari COVID-19 itu, baik itu di bidang kesehatan, baik itu di bidang sistem informasi, baik itu di bidang pendidikan. Nah, itu bisa dipadukan semuanya. Artinya memang membutuhkan kolaborasi dari setiap penelitian. Ini hilang. halo. Oke. Nah, di sini ada beberapa aspek permasalahan ya. Yang poin terpenting adalah mencoba untuk mengkaji dari setiap masalah, bukan mencari masalah, tapi pahami dari masalah yang ada, menjadikan solusi dari setiap penelitian. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi adalah rumusan masalah. Nanti perlu ketika kalian sudah bisa menggambarkan mengenai aspek permasalahan itu sendiri, nah perlu adanya poin-poin yang titik permasalahan itu, sehingga nanti akan menemukan per masing-masing solusi. Kemudian, halo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Pertanyaan di dalam penelitian itu pun beraneka ragam. Ada pertanyaan yang sifatnya terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau misalkan yang terstruktur itu, dia sifatnya bisa secara textbook. Cuma kalau misalkan tidak terstruktur, ini agak riuh gitu kan, tergantung dari kebutuhan dan mengalir dari setiap pertanyaan objek yang menjawab itu. Nah, kalau di sini ada 3 hal yang memang apa yang sifatnya harusnya terjadi dan sebenarnya terjadi. Jadi deskriptifnya, ini di sini ada beberapa contohnya. Nah, di sini kalau di dalam paling mudahnya sih kalian mencoba untuk pertanyaan yang terstruktur sesuai dengan penelitian yang nantinya akan kalian angkat. Nah, di sini ada deskriptif, eksploratoris, kemudian eksplanatoris. Jadi kalau misalkan deskriptif itu yang sifatnya adalah kalian lebih menanyakan terhadap pertanyaan yang sifatnya kualitatif. Jadi perbedaannya kalau kualitatif sama kuantitatif itu dia akan menjelaskan mengenai penjabaran, tidak berkenaan dengan data. Tapi kalau misalkan kuantitatif, itu mesti harus berdasarkan data. Gitu. Nah, eksploratoris lagi, ini lebih mendalam. Kalau deskriptif, dia hanya sebagai mendeskripsikan fenomena ataupun gejala yang diteliti apa adanya. Dia nggak begitu detail, cuman masih bisa tergambarkan. Nah, cuma kalau explore dia lebih mendalam lagi, lebih sangat mendetail lagi. Nah, kalau explanatoris itu baru berkenaan dengan kuantitatif, yaitu berupa data yang akan dikaji. Nah, di sini pun ada pertanyaan beberapa hal nih, contohnya ya. Nanti bisa kalian baca. Kemudian, nah, ini di sini ada beberapa penggambaran. Di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, sama pertanyaan penelitian. Seumpama rumah saya sering kebanjiran jika hujan, maka rumusan masalahnya seperti apa, sambungan talang, dan seterusnya gitu ya. Cuma ini mah kurang nyambung dengan sistem, kalian jurusan sistem informasi atau teknik informasi ya? Teknologi komputer, Bu. Oh, kalau misalkan berkenaan dengan kalau TK berarti nantinya harapannya saat KBK mengikuti dari jurusan kalian. Karena kan setelah ini saya ngajarnya yang SI ya. Biasanya saya sering handle-nya adalah SI dibandingkan dengan TK. Nah, kali ini dapat TK berarti otomatis penelitiannya mengupayakan jurusannya sesuai dengan jurusan masing-masing.
tidak berkenaan di luar daripada jalur itu, sehingga memulai ataupun belajar dari semester dini untuk bisa mengembangkan ataupun menganalisa dari konsep ataupun jurusan yang ada saat ini. Oke. Nah,